Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Sehat semua kan? Hari ini aku ditemenin sama salah seorang yang keren banget loh. Siapa ya? Wah, siapa nih kira-kira? Oh ya, sebelumnya nih, aku izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi namaku Harisna Fikrianaba, biasa dipanggil Lisna dari PSKP 2020. Namaku Jian Salo Azizah, panggil aja Salwa dari PSKET 2021. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan acara podcast yang mana bertemakan Pastel, Prevent Diabetes 2 for a Healthy Life. Gara-gara itu hari ini kita gak cuma sendirian nih, bakal ada seseorang yang nemenin kita. Oke deh, tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut Dr. Brigita Melasti Elitahayu. Assalamualaikum dok, selamat sore, selamat bergabung dengan kami. Bagaimana kabarnya dok? Oh ya, mungkin sebelum itu dokter bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pemirsa. Ya, selamat sore semuanya. Saya di sini dengan Dr. Brigita. Saya alumni FKUB angkatan 2009. Jadi sekitar 12-13 tahun yang lalu ya. Cukup lama. Sekarang saya di Bali. Masih dokter umum. Ini kita bakal ngobrolin topik tentang diabetes mellitus. Jadi langsung aja mungkin ya dok ya ke pertanyaan yang pertama. Mungkin saya izin bertanya dokter. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus itu sendiri dokter? Dan kalau boleh tahu, macam-macam diabetes itu berdasarkan penyebabnya ada apa aja ya dok? Jadi untuk diabetes mellitus sendiri secara mudahnya ya, itu terjadi peningkatan kadar gula atau glukosa dalam tubuh seseorang. Nah, peningkatan kadar gula ini berkaitan dengan insulin, hormon insulin di dalam tubuh kita. Insulinnya ini bisa mengalami kekurangan, jadi jumlahnya berkurang dalam tubuh, bisa fungsinya yang menurun, jadi resistensi insulin, atau bisa gabungan antara keduanya. Untuk jenis-jenis diabetes mellitus sendiri sebenarnya bukan hanya diabetes mellitus tipe 2 ya. Kita selama ini kan karena memang awamnya yang banyak terjadi di masyarakat itu diabetes mellitus tipe 2. Tapi ada juga diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini cenderung terjadi pada orang-orang yang usianya sangat muda. Bisa dari anak-anak karena berkaitan dengan kelainan dari awal hidupnya. Seperti itu kurang lebih. Kalau diabetes mellitus tipe 2 ini sebenarnya bisa dikontrol. Jadi dari awalnya bisa karena pola hidup, bisa karena genetik juga bisa, jadi karena keturunan. Lalu ada diabetes gestasional yang terjadi pada ibu hamil. Selain itu diabetes tipe lain yang banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu mengalami kadar gula yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi memang diabetes ini merupakan suatu hal yang membahayakan dan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada tipe 1, tipe 2, kemudian seperti yang dokter katakan tadi, diabetes gestasional dan juga macam-macam diabetes lain yang sangat membahayakan tentunya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih dok faktor risiko yang dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 pada anak muda dan usia tua, serta pencegahannya itu seperti apa sih dok? Kalau pada usia muda, yang terutama sih sekarang terkait pola hidup ya. Kalau menurut saya pola hidup bisa dari pola makannya terutama. Pola makan junk food. Pola makan di sini bukan berarti hanya yang mengandung kadar gula tinggi saja. Mengandung lemak tinggi juga bisa menyebabkan faktor resiko diabetes itu sendiri. Selain itu, gaya hidup sedentary life. Dalam artian kurang bergerak, kurang olahraga. Kalau di anak muda seperti itu. Tapi faktor genetik juga mempengaruhi juga. Jadi misalnya orang tuanya nih ada yang diabetes, ayahnya atau ibunya. Jadi kita tuh sudah rentan terlebih dahulu untuk kena diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri. Apalagi kita tidak menjaga pola hidup, maka kita akan lebih mudah lagi untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 itu. Kalau ke orang tua, kurang lebih sama sebenarnya, semuanya dari pola hidup, pola makan, dan genetik. Intinya itu sih yang paling berpengaruh pada diabetes mellitus tipe 2. Seperti itu.
untuk pertanyaan terakhir nih, berhubung sebentar lagi kan bulan Ramadan. Nah, dan mungkin ada tips-tips atau saya izin untuk meminta pendapat dokter mengenai hal apa yang harus dilakukan pada bulan puasa bagi pasien diabetes? Jadi untuk pasien-pasien diabetes sendiri pada bulan puasa, biasanya sih kita anjurkan untuk kontrol dulu. Paling dekat itu 1 bulan sebelum puasa. Paling bagus sih 8 minggu atau 2 bulan sebelum puasa. Tujuannya apa? Untuk kita tahu kondisi kontrol gula darahnya selama ini bagaimana. Karena bisa saja nanti kita akan lakukan penyesuaian dosis obat atau penggantian jenis obat itu sendiri. Pertama itu, kemudian untuk minum obatnya juga nanti kan berbeda ya, karena terkait bulan puasa. Biasanya kalau misalnya 1 kali sehari tidak ada masalah. Biasanya kita anjurkan untuk minum pada saat buka puasa. Kalau misalnya 2 kali, yang 2 kali sehari itu pada saat buka puasa dan sahur. Nah, untuk yang 3 kali sehari, itu kan kalau siang kan kita puasa ya, nggak ada makan. Biasanya yang diminum adalah 2 dosis di saat buka puasa dan 1 dosis pada saat sahur. Untuk yang perlu diperhatikan juga itu kita harus bisa mengontrol gula darah kita sendiri. Jadi dianjurkan sih kita punya alat kontrol gula darah tes stick itu kan sekarang banyak sekali ya. Tujuannya apa? Karena pada pasien-pasien diabetes mellitus saat bulan puasa itu sangat rentan sekali terjadi hiperglikemi maupun hipoglikemi, bahkan dehidrasi juga bisa. Yang perlu dipantau kan hipo atau hiperglikeminya itu sendiri. Jadi biasanya sih pasien-pasien yang memungkinkan yang bisa untuk melakukan tes mandiri itu kita anjurkan untuk tes untuk gula darah pada saat bulan puasa itu 1 hari biasanya kita anjurkan 7 kali. Banyak sih memang. Yang pertama itu sebelum sahur. Sebelum sahur, lalu pagi hari. Yang ketiga siang hari. Lalu sebelum buka puasa, setelah buka puasa, malam hari, dan yang ketujuh itu saat-saat di mana misalnya tengah saat puasa nih tiba-tiba kita ngerasa lemes atau keringat dingin atau pusing yang menunjukkan salah satu tanda hipoglikemi atau hiperglikemi itu kita bisa mengetes langsung. Seperti itu. Dan pola makan juga tetap harus dijaga. Olahraga juga masih tetap boleh dilakukan. Itu saja sih yang terpenting. Jadi sebelumnya saya Alisa Fitri mewakilkan segenap teman-teman yang sudah berusaha membuat acara ini berjalan dengan baik, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Brigita telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi podcast kami yang bertemakan Pastel Prevent Diabetes 2 for a Healthy Life. Baik, mungkin dari Dr. Brigita sendiri, apakah ada dua patah kata yang ingin disampaikan sebelum acara ini benar-benar berakhir, Dokter? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga sudah diminta untuk membantu di acara Pastel ini. Kebetulan saya memang memilih tema ini diabetes karena memang menurut saya diabetes itu penyakit yang banyak di kalangan masyarakat, tapi tidak semua masyarakat juga paham dan tahu betul tentang diabetes itu sendiri. Yang poin utama yang penting juga saya yang lupa sampaikan, untuk pasien-pasien diabetes, jangan bosan untuk minum obat, karena memang kita harus rajin minum obat setiap hari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter, tidak bisa dikurangin atau dilebihkan, karena diabetes itu bukan suatu penyakit yang bisa sembuh, tidak seperti flu atau batuk, itu adalah penyakit terkontrol, sekali lagi penyakit terkontrol. Jadi meskipun gula darah kita sudah stabil, bukan berarti kita sudah bisa menghentikan obat. Itu saja sih yang penting, karena banyak sekali pasien-pasien yang, dok, gula saya sudah normal, saya berhenti minum obat, tahu-tahu naik. Jadi justru kondisi seperti itu mengacaukan kadar gula darah sendiri dalam tubuh dan mengacaukan untuk kita target penyesuaian dosisnya nanti akan susah. Itu sih yang terpenting juga untuk pasien-pasien diabetes mellitus.